teman-teman, saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Siapkan hati kita mau berdoa, kita minta pengurapan, kita minta kasih Tuhan, kita minta rahmat Tuhan, kita minta hadirat Tuhan melingkupi di dalam kebaktian secara online ini. Dan saya percaya bahwa ini adalah kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan sedang membawa kita di dalam dimensi, di dalam kapasitas yang baru, bagaimana kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang tidak biasanya. Nah, saya percaya pada pagi hari ini, mari siapkan hati kita mau berdoa. Urapa kata karata shikata karala bakata takara maka shikara lala. Urapa kata karata shini dikiri arana masande dada baba. Urapa kata karala ya siki diki arala basande. Urapa kalaya nama shiki dikarala. Haleluya Tuhan. Urapa kasiki dikiri. Oh glory karala ya sakarala. Di dalam nama Yesus yang berkuasa Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan yang ajaib, di dalam nama Yesus Tuhan yang maha dahsyat. Uraba kata kira lama syakara lala, uraba kata kara laya nama sende, iraba kala yang takara laya syiki ini. In the name of Jesus, di dalam nama Yesus yang berkuasa, pengurapan dan kuasa Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, yang melalui Tuhan siaran ibadah online di tempat ini, hamba berdoa biar kuasa mengalir dan biar urapan-Mu yang luar biasa memberkati kami, memberikan kami roh keperkasaan, memberikan kami Tuhan kuasa, haleluya, otoritas dari tempat yang maha tinggi, menyertai dan memberkati kebaktian kami pada haleluya hari ini Tuhan secara online. Terima kasih Allah, berdoa di dalam nama Yesus, kapasitas kuasa yang ada di setiap rumah mereka Tuhan mendengarkan Tuhan, haleluya, pemerintah firman Tuhan secara online ini Bapa, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, kami memandangkan segala kuasa Tuhan, kami memandangkan segala pengaruh dunia, kami memandangkan segala musuh yang bukan dari Tuhan, kami mau katakan di dalam nama Yesus, Engkau tidak punya bagian atas jemaat-Mu, haleluya, di raikan 8 jemaat galaksi ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa berdoa Tuhan, haleluya, setiap anak-anak-Mu Tuhan, haleluya Tuhan, yang boleh mengikuti siaran langsung secara online Tuhan, di dalam Tuhan memberikan firman-Mu pada minggu yang kedua secara online ini, kami percaya, haleluya, berkat-Mu dicurahkan, dan di nama Yesus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya berdoa beberapa hari yang lalu, ya Tuhan memberikan kepada saya yaitu satu kebenaran firman Tuhan, ya satu bagian yang sangat jelas, ya dari satu kitab, yaitu di dalam kitab Daniel. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin ya bagaimana impartasi dari tempat ini, bagaimana impartasi dari sorga, bagaimana atmosfer dari sorga itu melingkupi pikiran kita hari-hari ini. Nah, tidak ada yang bisa membawa kita kepada pikiran ilahi selain kita bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, tidak ada yang bisa membawa kita dalam pikiran ilahi, atmosfer surgawi, selain kita menangkap rema, katakan rema dari firman Tuhan, atau pewahyuan dari firman Tuhan. Ini yang membuat hidup kita ya tidak bisa dikuasai oleh keadaan yang ada di sekitar hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman yang saya sampaikan di dalam kitab Daniel. Nah, ambil Alkitab Bapak Ibu di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6. Di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ada poin yang sangat khusus dari ayat 1 sampai ayat 29 yang saya tidak akan bacakan semuanya, tapi saya mengambil ada 3 hal di dalam pembacaan dari kitab Daniel ini. Nah, saya mau ambil hal yang pertama di dalam kitab Daniel ini, ada hal yang menarik. Nah, mungkin orang berkata bahwa ini keadaan di dalam kitab Daniel ini hanya soal masalah mati atau hidup, yang pergumulan atau kesulitan. Di dalam hal yang terjadi dari kitab Daniel, mari kita mau melihat. Ya, di dalam ayat yang ke-6 saya memulai langsung di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya
ada Allah. Perhatikan saudara, ternyata yang disoroti oleh musuh bukan Anda kaya atau miskin, punya uang atau tidak, punya masalah atau tidak, takut atau tidak. Tetapi yang sedang disoroti oleh musuh hari-hari ini adalah bagaimana membocorkan imanmu. Yang disoroti oleh musuh adalah bagaimana engkau ragu terhadap Tuhan yang engkau sembah. Itu sebabnya saudaraku, setan memakai berbagai macam cara, cuma satu tujuannya adalah supaya, yaitu hubunganmu, supaya engkau meragukan, supaya engkau berpindah kepada iman, dari iman kepada hal-hal yang bukan iman. Nah, kalau Anda melihat dalam bacaan kita tadi, bahwa ternyata ibadah ini sangat menjadi satu sentral daripada kehidupan seseorang. Sekali lagi, ibadah atau hubungan seseorang atau iman atau kepercayaan atau pelayanan atau kehidupan rohani seseorang, saudaraku, adalah sentral, adalah pusat daripada kehidupan seseorang. Itu bukan uang, tetapi iman. Nah, itu sebabnya pada zaman Daniel, Alkitab berkata bahwa mereka membuat rancangan supaya mereka atau Daniel tidak lagi beribadah. Saya percaya bahwa kondisi apapun sekarang ini tidak melunturkan hati saudara, tidak melemahkan iman saudara untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan kita itu roh. Sekali lagi, Tuhan ada di mana-mana. Saya percaya bahwa Tuhan tidak selalu seperti kita tradisi harus ada di gereja. Tuhan itu ada di rumah kita. Tapi masalahnya bukan soal Tuhan ada di mana-mana, tapi seberapa jauh kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Masalahnya adalah yang seberapa jauh Anda telah berjalan bersama-sama dengan Allah. Saya percaya saudaraku yang dikasih Tuhan, ada hal yang saya mau katakan di sini daripada firman Tuhan yang luar biasa ini. Nah, poin yang kedua saya mau gambarkan kepada saudara adalah bahwa Daniel kondisinya adalah, saudaraku, begitu mengerikan. Yang kondisi Daniel mungkin tidak berbeda dengan kondisi hari ini. Nah, karena dia beribadah kepada Tuhan, maka seluruh lawannya atau orang-orang yang tidak suka dengan dia memakai alasan ini untuk apa? Supaya Daniel dihukum, supaya Daniel dihancurkan, supaya Daniel ditiadakan dari dunia, supaya Daniel tidak ada di dalam pemerintahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau gambarkan bahwa ya, kondisi sekarang ya tidak berbeda dengan Daniel. Alkitab berkata bahwa Daniel diputuskan untuk dibuang. Dibuang kemana? Dijatuhkan kemana? Dihukum di mana? Ya, dieksekusi di mana? Di gua singa. Artinya hukuman yang sangat mengerikan. Hukuman yang orang mati terasa. Hukuman yang orang mati ketakutan. Hukuman orang mati yang mengerikan. Jadi hukuman bukan sekedar sakit tubuh, tetapi tekanan jiwa yang sangat luar biasa, tekanan perasaan yang sangat luar biasa, tekanan emosional yang sangat luar biasa, kemudian ada di tubuh. Jadi artinya hukuman di gua singa adalah hukuman yang seluruh kehidupan, baik secara tubuh, baik secara psikis, atau tekanan jiwa, atau tekanan mental, itu betul-betul dipertaruhkan. Dan Daniel ada di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah kita melihat apa kuncinya Daniel menghadapi situasi seperti itu. Dan saya percaya situasi-situasi seperti ini, kita punya rema firman Tuhan, kita punya pewahyuan, kita punya saudaraku impartasi dari kuasa Tuhan yang kita alami hari-hari ini. Nah, saya mau bacakan bagian yang berikut di dalam ayat yang 10. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan warangan itu demi didengar orang Daniel. Surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3
kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu, haleluya. Saya ketika baca ayat ini, ada satu hal yang menulari saya. Haleluya. Haleluya. Bukan suasana dunia menulari saya, tapi firman Tuhan menulari saya. Katakan amin. Katakan kiri kanan bahwa firman Tuhan menulari saya. Haleluya. Haleluya. Kita tidak akan ketularan dari hal-hal duniawi kalau firman Tuhan yang menulari kita. Apa yang menulari saya? Yang kata yang sederhana saya ambil, terimplikasi dalam hidup saya adalah dikatakan begini, seperti yang biasa dilakukannya. Haleluya. Nah, banyak orang selaku buru-buru cari Tuhan ketika kondisinya rumit. Banyak orang membangun mesbah doa ketika kondisinya gawat. Banyak orang semua cari-cari berpuasa ketika mereka terdesak. Baik, betul, tidak salah. Tapi Alkitab memberitahu, jauh sebelum singa datang, jauh sebelum keputusan yang mengerikan datang, jauh sebelum persoalan datang, jauh sebelum dia menghadapi saudaraku kuasa maut datang, Alkitab berkata, Daniel telah membangun mesbah doa di rumahnya. Nah, saya percaya bahwa mungkin Alkitab berkata begini, Roma 8:28, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Mungkin ini bukan hal yang paling mengerikan di dunia. Ini mungkin baru awal. Ya, tetapi Bapak Ibu, ini adalah training untuk anak-anak Tuhan. Memulai sesuatu yang baru. Artinya apa? Mulai membangun, mulai biasa. Di rumahnya ada mesbah. Katakan amin. Ya, mulai membangun dan mulai terbiasa. Di rumahnya ada mesbah. Nah, saya suka sekali dengan kata ini. Biasa dilakukan. Orang Kristen punya Tuhan bukan baru hari ini. Haleluya. Anda dan saya punya Tuhan bukan baru ada virus ini. Saya dan saudara punya Tuhan sebelum Anda dan saya lahir. Anda dan saya punya Tuhan bukan baru 5 tahun yang lalu. Itu sebabnya Daniel tahu persis bahwa bukan soal virus, bukan soal buah singa, bukan soal lapar atau kenyang, bukan soal hukuman, tetapi dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah, dia punya Allah yang patut dia layani, yang patut dia sembah, yang patut dia puji di atas segala-galanya, tanpa alasan apapun yang mengerikan. Tuhan tetap layak untuk disembah. Tuhan tetap layak untuk dipuji. Yang saya mau gambarkan hal yang sangat penting di dalam bagian yang kedua, ini penting sekali. Dikatakan Daniel biasa. Apa yang biasa dilakukan oleh Daniel? Saya mau dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut dan berdoa. Katakan dalam hatimu, 3 kali sehari aku berlutut. Haleluya. 3 kali sehari di rumahku aku berlutut. 3 kali sehari di kamarku aku berlutut. 3 kali sehari di ruang tamuku aku berlutut dan berdoa. Pertanyaannya, kenapa Daniel, saudaraku, melakukan hal ini? Karena latar belakang Daniel, saudaraku, kehidupan rohani Daniel jauh sebelum dia dibuang, saudaraku, jauh sebelum mengalami masalah yang seperti ini, dia telah melakukan dan sungguh menyadari bahwa yang hubungan, penyembahan, pujian, doa kepada Tuhan, ini adalah kehidupan secara rohani. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu pada siang hari ini saya mau bagikan hal yang sangat khusus yang kenapa Anda harus berdoa, kenapa Anda harus berlutut, kenapa Anda dan saya harus menyembah. Nah, ada poin yang sangat spesial, saudara atau Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada poin yang ketiga. Pada poin yang ketiga saya mau ambil di dalam ayatnya yang ke-17, 18,
sampai ayat 20. Nah, ini poin ketiga saya rangkumkan, ya. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel, dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Haleluya. Ya, perhatikan, Daniel dilemparkan di gua singa. Raja berkata kepada dia, kiranya Allah, haleluya, kiranya Allah. Ya, artinya Bapak Ibu, apa yang Daniel lakukan jauh sebelum, ya, atau sesudah, atau sebelum masa Allah. Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Ya, doa perlu ketekunan. Bukan hanya pada waktu situasi sulit. Pelayanan perlu ketekunan. Bukan pada waktu kita sehat atau tidak. Segala sesuatu penyembahan yang tekun, artinya tidak mengenal waktu. Tahun yang lalu, tahun ini, tahun depan, kita tetap akan melayani Tuhan. Tahun yang lalu, tahun ini, tahun depan, kita tetap akan menyembah Tuhan. Nah, saya mau gambarkan hal yang saya mau katakan di sini di ayat yang ke-19. Haleluya. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasa ia semalam-malaman itu, dan ia tidak menyuruh datang penghibur dan ia tidak dapat tidur. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kondisi ini mendesak. Ya, kita harus buat sesuatu yang berbeda. Betul Anda dan saya punya iman. Betul Anda dan saya percaya. Tapi kondisi ini membutuhkan sesuatu yang lebih dari iman saya dan saudara. Apa yang saya dapatkan adalah gambaran dari raja. Ya, raja saja berpuasa semalam-malaman. Ya, nah, raja saja mendukung Daniel. Saya mau katakan, Bapak Ibu, saya mendukung Anda terus dalam doa. Saya mendukung Anda siang dan malam di dalam doa. Di rumah saya berdoa, dan saya harapkan semua Anda berdoa, mendukung teman-teman semuanya di dalam doa. Ya, kenapa? Ya, karena Alkitab berkata, doa orang benar apabila dengan sungguh-sungguh didoakan besar kuasanya. Sekali lagi, doa orang benar apabila didoakan. Ya, mungkin Bapak Ibu kita terganggu dengan situasi. Mungkin kita merasa nggak nyaman terlalu lama di rumah. Mungkin kita bingung di rumah mau bikin apa. Saya percaya Tuhan turut bekerja. Ini waktunya. Saya pernah berkata di dalam khotbah bahwa persoalan orang Kristen bukan uang. Persoalan orang Kristen bukan penyakit. Persoalan orang Kristen bukanlah keluarga atau istri atau suami atau tabungan atau kondisi yang dihadapi yang rumit. Yang persoalan yang terbesar orang Kristen atau orang percaya adalah menghadap waktu untuk berdoa. Sekali lagi, nah saya bisa gambarkan, ya kita mungkin sudah merasa pagi berdoa, siang berdoa, sore berdoa, pagi berdoa, siang berdoa, sore berdoa. Ya mungkin baru 2 hari kita sudah merasakan. Karena apa? Gaya hidup. Dan saya mau beritahukan hari ini di dalam poin yang ketiga adalah bicara mengenai gaya hidup. Ya, saudara, kita mau mengikuti gaya hidup Daniel. Ya, apa yang dilakukan oleh Daniel? Yaitu Daniel memiliki gaya hidup surgawi. Ya, Daniel memiliki gaya hidup ilahi. Daniel ya memiliki gaya hidup supranatural. Ya, nah Daniel adalah seorang pejabat. Daniel adalah seorang profesional. Daniel adalah seorang cendekiawan.
Tapi dia tahu bahwa ada bagian kita bekerja, ada bagian kita keluarga, ada bagian profesi kita, tapi ada bagiannya Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Anda suka atau tidak, kondisinya seperti ini hari-hari ini. Dan saya percaya, saya terlalu yakin. Mungkin orang berkata bahwa ini ngeri, tapi dengarkan, saya punya pesan untuk seluruh jemaat bahwa Tuhan terlalu cinta Anda dan saya. Katakan amin. Tuhan terlalu ingin Anda dan saya, sehingga kita punya waktu untuk Dia. Mungkin saya berkata, ya jadi kalau saya punya waktu untuk Tuhan, apa yang saya dapat? Ya, apa yang saya miliki, Tuhan mau memberkati, Tuhan mau mengaruniakan, Tuhan mau mencurahkan, Tuhan mau membawa kita level yang lebih. Tetapi Anda dan saya tidak punya waktu. Tetapi Anda dan saya sibuk di dunia luar. Anda dan saya punya visi yang berbeda dengan Tuhan. Anda dan saya punya cara berpikir yang berbeda. Itu sebabnya saya percaya bahwa Tuhan memakai segala macam cara. Mungkin bagi dunia ini menakutkan, ya karena kondisi. Tapi saya percaya ini adalah salah satu cara Tuhan untuk mengambil saya dan saudara dari dunia yang terlalu sibuk dengan hal-hal dunia, dengan hal-hal materi, dengan persoalan, dengan uang, dengan segala apapun profesi kita. Ada waktunya kita fokus dengan Tuhan. Dan saya percaya melalui hal ini, ketika kita terbangun, ketika kita tercelik, ketika kita melihat rencana Tuhan, untuk apa Tuhan membawa kita sedemikian rupa, kenapa Tuhan ingin kita ada di rumah, yang pemerintah pun mengeluarkan satu cara mengisolasi semua orang, yang mengkarantina semua orang, bahkan kota, ya bahkan bangsa, tidak boleh ke bangsa yang lain. Saya percaya Tuhan terlalu berdaulat untuk segala sesuatu. Nah, apa yang kita lakukan? Saya mau katakan bahwa cinta akan Tuhan, cinta seperti kasih Tuhan melebihi segala-galanya. Dan biar itu yang kita nikmati, yang hilang selama waktu-waktu kita hidup. Puluhan tahun kita hidup itu hilang. Mari kita ambil kembali melalui cara yang Tuhan percayakan hari-hari ini. Sebab bagi saya adalah Tuhan gampang memberkati. Bagi saya adalah percaya bahwa Tuhan gampang menyembuhkan. Bagi saya adalah Tuhan gampang menyelesaikan persoalan. Tapi ada satu yang berharga bagi Tuhan adalah kehidupan Anda dan saya. Itu yang Tuhan cari. Tuhan tidak mencari uang. Tuhan tidak mencari kekayaan. Tuhan tidak mencari popularitas. Tapi Tuhan mencari Anda dan saya. Itu sebabnya saya mau katakan, pergunakan hari-hari ini. Pergunakan waktu yang Tuhan beri. Nah, saya mau tutup dengan hal yang sangat penting di dalam ayatnya yang ke-21. Dikatakan begini, dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkata ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, engkau yang tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ya, haleluya. Nah, apa yang sebenarnya Tuhan mau tunjukkan lewat Daniel? Ya, ada dua hal. Yang pertama, Tuhan mau tunjukkan kepada Daniel bahwa dia punya Allah yang dahsyat. Tuhan mau tunjukkan kepada Daniel bahwa ibadahmu, doamu, kasihmu, pelayananmu, seluruh hidupmu yang hari ini melayani aku, yang hari ini menyembah aku, tidak pernah akan sia-sia. Kamu bisa lihat dengan matamu bahwa aku menolong engkau. Kamu bisa lihat dengan matamu bahwa aku Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Itu sebabnya saya mau katakan kepada Bapak dan Ibu, cari Dia, ingini Dia, rindukan. Saya percaya banyak hal yang hilang dari hidup kita. Kedaulatan, kebesaran, kehebatan Tuhan ini belum kita alami, belum kita lihat yang besar. Itu sebabnya hari-hari ini Tuhan buka pintu bagi Anda dan saya untuk meraih berkat-berkat. Saya percaya setelah situasi ini terjadi, kita akan menguat. Katakan amin.
Saya percaya setelah situasi ini, rohmu akan berbeda. Kenapa? Karena Tuhan sudah berlatih kita. Kenapa? Karena Tuhan telah meluputkan kita. Saya terlalu yakin kita punya Tuhan yang hidup. Itu sebabnya ketika Daniel lepas dari singa itu sebabnya ketika Daniel sebelum luput dari singa itu, ya, dan raja berkata, bagaimana ya kamu bisa selamat? Alkitab berkata, Allahku, ayat 23, Allahku telah mengutus malaikat-malaikat. Saya mau katakan sekali di bahasa yang sederhana, ya, Anda dan saya, kita punya Tuhan yang hebat. Kamu kan punya Tuhan, saya punya Tuhan. Percaya, dikatakan Allahku, dia milik, dia kepunyaan kita, dia kasih. Segala sesuatu terkendali di dalam Tuhan. Dia tidak melepaskan apapun. Alkitab berkata, Allah telah mengutus malaikat mengantungkan mulut singa-singa itu. Saya percaya dimanapun jemaat Tuhan berada, Tuhan menyuruh malaikatnya. Malaikatnya ada di pintu rumah, malaikatnya ada di kamarmu, malaikatnya ada di mobil, malaikatnya dimanapun engkau ada hari-hari ini. Saya berdoa supaya pengurapan, supaya atmosfer, supaya hadirat Tuhan, supaya impartasi, supaya pewahyuan, supaya firman rema menguasai alam berpikir kita. Ya, sekali lagi saya mau katakan bahwa biar Anda tertular dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, firman itu menulari Anda. Firman itu terimpartasi, artinya tertular kepada Anda. Bukan dunia, bukan virus. Saya berdoa, hadirat Tuhan yang ajaib menulari Anda, memenuhi Anda, melindungi Anda, membuat Anda fresh, membuat Anda saudaraku sukacita, membuat Anda punya atmosfer yang berbeda. Orang boleh melihat segala sesuatu dengan caranya, tapi kita melihat dengan cara Tuhan. Alkitab berkata, jika Allah bersama kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Tuhan berkati Bapak dan Ibu, saya percaya. Mari kita berdoa. Berdoa semua, Bapak Ibu. Boleh tutup mata, boleh tetap buka mata. Minta pengurapan Tuhan. Saya berdoa supaya atmosfer Tuhan tidak ada satu orang pun yang ditulari oleh virus dunia ini, tapi ditulari oleh hadirat Tuhan, ditulari oleh kuasa firman Tuhan, ditulari oleh hadirat Tuhan di rumah dengan cara berpikir berbeda. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa kuasa-Mu impartasikan perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan, malaikat-Mu yang pernah menyertai Daniel, yang ada di guasinya malaikat yang sama menyertai umat-Mu Tuhan, malaikat yang sama melindungi umat-Mu di rumah mereka, di mobil mereka, di kamar mereka, di setiap langkah mereka. Hamba berdoa, tulari mereka dengan firman-Mu, dengan suasana surgawi-Mu, sehingga dalam kondisi yang seperti Daniel, bukan ketakutan, tapi kami menyaksikan karya-Mu yang menyertai kami, kuasa-Mu menyertai kami, atmosfer-Mu, dan waktu kami bukan waktu untuk gelisah, bukan waktu untuk merenungkan nasib, tapi waktu kami adalah seperti Daniel, 3 kali berlutut dan berdoa, dan kami memuliakan Engkau. Tuhan, terima kasih, berkat atas setiap umat-Mu, berkati Tuhan mereka semua, cover mereka dengan darah-Mu. Hamba memintakan rahmat-Mu, anugerah-Mu turun, menyertai, memberkati Bapak dan Ibu, anak mereka, Tuhan, cucu mereka, seluruh harta mereka, semua apa yang mereka pegang, kuduskan dan tahirkan. Tidak ada apapun yang menular. Di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa di tempat ini, kami lepaskan kuasa Tuhan, haleluya, yang penuh kuasa di atas segala-galanya. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, Tuhan memberkati, dan saya mau kasihkan informasi pada siang hari ini bahwa kita menunggu situasi minggu depan, tapi
untuk kita memberikan berkat Tuhan atau 1/10, kita tetap akan melakukannya. Mungkin kita akan bicarakan apakah melalui transfer atau ada cara yang lain, ya, atau ada cara yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita akan bicarakan bagaimana minggu depan untuk tetap kita memberikan 1/10. Nah, saya juga berdoa bahwa supaya ibadah tetap ibadah di rumah, tapi seperti ibadah biasanya. Itu sebabnya saya pada siang hari tetap datang ke rumah Tuhan. Artinya, kita tetap beribadah seperti biasa semua. Nah, ada satu hal mungkin yang nanti kita akan bahas nanti setelah ini, mungkin di WA masing-masing atau di grup, untuk bagaimana kita melakukan tetap dalam ibadah ada persembahan. Ya, Bapak Ibu, karena ibadah kita tetap normal, hanya semuanya sama dimanapun sama, hanya melalui online. Mungkin persembahannya tidak langsung, tapi di setiap rumah-rumah memberikan persembahan. Dan mungkin nanti Bapak rumah tangga atau Ibu nanti berdoa. Nah, saya pikir itu hal yang paling penting, dan saya mau sampaikan untuk seksi doa Ibu Ruth, supaya mungkin mengambil hal-hal penting untuk kita tetap connect di dalam doa, untuk memobilisasi seluruh jemaat Tuhan untuk tetap berdoa bagaimana caranya. Ya, itu bagian daripada seksi doa. Nah, saya pikir itu, dan mungkin dengan juga seksi ibadah, mungkin Pak Agus tetap juga teman-teman, ya, Pak Simpson, Pak Jimmy, semua, Pak Jimmy Rantum, semua, bahkan youth, mungkin selalu mengadakan koordinasi, karena kita tetap lebih aktif, bukan justru malah kita menurun. Ini waktunya kita fokus dengan Tuhan. Oke, saya ucapkan, saudaraku, Tuhan memberkati, dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom.